Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang determinan dari sebuah matrik menggunakan metode minor kofaktor. Sebelum kita nanti mempelajari teknis bagaimana mencari determinan menggunakan metode minor kofaktor, akan saya sampaikan dulu dua hal yang penting terkait dengan determinan. Yang pertama, apabila kita memiliki sebuah matrik, misalkan di sini matrik B yang memiliki ordo 2x2 dengan entry 2, 3, 1, -1. Apabila kita mencari determinan dari matrik B ini, maka kita tuliskan B, kemudian kita berikan dua buah garis tegak di depan dan di belakang dari simbol matriknya. Jadi di sini apabila kita punya matrik B, maka B kita letakkan di tengah, sedangkan dua garis pembatas berupa garis tegak kita letakkan di depan dan di belakang. Sedangkan apabila penulisannya melibatkan entry-entrynya, maka dengan cara yang sama, garis tegak kita letakkan di depan dan di belakang, kemudian entry dari matrik kita masukkan dengan posisi yang tetap sama sebagaimana posisi di matrik. Jadi ini adalah penulisan determinan. Yang kedua adalah determinan dari sebuah matrik itu hanya kita dapatkan dari matrik yang berbentuk persegi. Artinya jumlah baris dan kolom dari matrik berjumlah sama. Jadi apabila kita misalkan memiliki matrik A seperti ini dengan ordo 2x3, artinya barisnya berjumlah 2 dan kolomnya berjumlah 3, maka ini tidak disebut sebagai matrik persegi, melainkan matrik persegi panjang. Sedangkan B yang memiliki jumlah baris 2 dan kolom 2 disebut sebagai matrik persegi. Baik, kita langsung masuk ke teknis bagaimana mencari determinan dari sebuah matrik menggunakan metode minor kofaktor. Di sini misalkan saya gunakan matrik C dengan entry min 2, 1, 4, 3. Kita misalkan pengen mencari determinan dari matrik ini menggunakan metode minor kofaktor, maka sesuai dengan namanya, maka ada dua hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama istilah minor dan yang kedua adalah istilah kofaktor. Setiap entry dari sebuah matrik akan memiliki minor masing-masing. Jadi di sini misalkan min 2 yang berada pada baris 1 kolom 1 akan memiliki minornya. Minor dari baris 1 kolom 1 yang disimbolkan dengan M11. Angka 1 di sini yang berada pada baris 1 kolom 2 memiliki minor yang disimbolkan dengan M12. Sedangkan 4 di sini memiliki minor yang disimbolkan dengan M21 karena berada pada baris kedua kolom ke-1. Dan yang terakhir angka 3 berada pada baris 2 kolom 2 memiliki minor yang disimbolkan dengan M22. Nah, sedangkan apa yang harus kita tuliskan atau yang kita isikan untuk M11 sampai dengan M22 ini? M11
dan seterusnya, itu kita isi dengan angka yang tersisa setelah baris dan kolom yang terpilih dihilangkan. Jadi apabila kita di sini mencari minor dari baris 1 kolom 1, maka baris 1 dan kolom 1 dihilangkan. Maka di sini kita memiliki angka yang tersisa 3. Maka 3 inilah yang disebut sebagai minor dari baris 1 kolom 1. Sedangkan untuk minor dari baris 1 kolom 2 berarti baris 1-nya hilang, kolom 2 hilang, maka tersisa angka 4. Nah, angka 4 inilah minor dari baris 1 kolom 2. Untuk baris 2 kolom 1, nilai minornya adalah 1 dengan cara menghilangkan baris 2 kolom 1. Dan yang terakhir, minor dari baris 2 kolom 2 kita dapatkan dengan menghilangkan baris 2 dengan kolom 2. Di sini tersisa min 2. Jadi ini adalah minor dari entry matriks C. Sedangkan yang kedua tadi adalah istilah kofaktor. Kofaktor itu apa? Kofaktor itu adalah minor tetapi kita tambahkan di depannya sebuah tanda positif ataupun negatif dengan sebuah rumusan tertentu. Dan rumusannya adalah min 1 dipangkatkan dengan posisi baris dan kolom yang terpilih. Jadi kalau kita tadi mencari minor dari baris 1 kolom 1 tadi disimbolkan seperti ini, maka kalau kita ingin mencari kofaktornya dari baris 1 kolom 1, maka kita menambahkan min 1 yang dipangkatkan dengan 1 plus 1. Angka 1 plus 1 kita dapatkan dari baris dan kolom ini. Kemudian di sini kita tambahkan M11. Di sini hubungannya menggunakan perkalian. Untuk yang berikutnya, min 1 dipangkatkan dengan 1 plus 2 kali M12. Kemudian yang bawahnya ada min 1 pangkat 2 plus 1 dikalikan M21. Yang terakhir min 1 dipangkatkan dengan 2 plus 2 dikalikan M22. Jadi inilah yang disebut sebagai kofaktor. Dan ini disebut sebagai minor. Selanjutnya adalah teknis bagaimana memakai minor kofaktor ini dalam proses pencarian determinan. Ketika tadi kita memiliki matriks C yang berbentuk seperti ini, maka nanti proses mencari determinannya itu kita lakukan dengan cara memilih terlebih dahulu baris atau kolom dari matriks C ini. Jadi tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilih dulu baris mana yang kita pilih atau kolom mana yang kita pilih. Dan ini bebas. Misalkan saya memilih baris 2. Berarti bagian ini yang saya pakai. Maka ketika saya sudah memutuskan memilih baris 2, maka saya tuliskan terlebih dahulu 4, 3 sebagai bagian dari baris 2 ini.
Kemudian saya kalikan masing-masing dengan minornya. Minor dari baris 1 kolom 2 ini atau angka 4 ini, minornya tadi adalah 1, sedangkan kofaktornya ini. Jadi kalau kita kalikan dengan minor berarti kita kalikan ini, sedangkan kalau kita kalikan dengan kofaktor kita kalikan ini. Jadi di sini kita kalikan dia dengan minor tetapi ditambahi dengan min 1 pangkat baris dan kolomnya. Atau berarti lebih mudahnya kita kalikan 4 ini dengan kofaktornya. Berarti 4 dikalikan dengan min 1 dipangkatkan dengan 2 plus 1 karena tempatnya di baris 2 kolom 1 dan dikalikan minor dari baris 2 kolom 1. Sedangkan 3 dikalikan dengan kofaktornya yaitu min 1 dipangkatkan dengan 2 plus 2 dikalikan M22. Hasilnya adalah 4 dikali dengan min nilai kofaktornya tadi adalah 1 berarti kali 1, sedangkan 3-nya dikalikan dengan min 1 pangkat 4 berarti plus 1 dikalikan dengan minor 22. Minor 22 di sini adalah min 2. Nah, kemudian antara bagian kanan dan bagian kiri kita gunakan operasi penjumlahan. Hasilnya adalah min 4 min 6. Totalnya adalah min 10. Jadi min 10 adalah nilai determinan dari matriks C ini. Demikian, semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.